kabarnya nih? Wah, udah pada bangun belum ya? Siapa nih yang udah bangun? Duduk manis untuk mendengarkan sekolah minggu kita. Nah, adik-adik kelas kecil, semuanya ambil posisi yang baik. Kita mau mulai ibadah kita nih. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dan lindungi kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik kakak semua, hari ini pasti udah pada penasaran kan ceritanya tentang apa ya kak? Kita mau dengar Kak Tia cerita. Hei, nggak ada yang boleh ribut ya. Yang masih minum susu, ayo kita simpan dulu susunya. Dan kita simpan dulu makanannya. Kita dengarkan Kak Tia cerita ya. Sebelumnya kita bernyanyi dulu bersama-sama. Adik-adik yang di rumah, saatnya Kak Tia mau cerita tentang firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ya, yuk. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Kita berdoa bersama. Yuk, lipat tangannya ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami anak-anak kelas batita, kelas balita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkata ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kali ini temanya cerita kita yaitu bukan PHK. Nah, apa? Bukan PHK. Yang artinya bukan pemberi harapan kosong. Yang diambil dari firman Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Ya, yaitu masih mengenai perempuan dari Sunem. Nah, adik-adik, ada seorang perempuan dari Sunem. Dia orang yang kaya sekali adik-adik. Tapi dia baik hati. Dia selalu memberi, dia mempunyai belas kasihan kepada orang-orang. Nah, Bapak Elisa sering dia lewat di kota itu. Kalau Bapak Elisa lagi sering lewat di situ, perempuan Sunem ini selalu mengajak Bapak Elisa mampir di rumahnya. Bapak Elisa diberi makan, bahkan Bapak Elisa dibuatkan satu kamar di atas yang lengkap dengan
kebutuhan Bapak Elisa. Wah, baik ya adik-adik ya, perempuan Sunem ini. Nah, suatu waktu adik-adik, perempuan Sunem ini nangis. Makin lama makin keras nangisnya. Gimana? Anakku tidak bernapas lagi. Apa yang harus kulakukan? Nangis dia adik-adik. Rupanya anaknya mati. Anaknya itu sebesar adik-adik. Mati. Lalu sambil nangis dia ambil keledai bersama pelayannya. Pergi ke tempat Bapak Elisa. Dia bilang, aku mau menemui abdi Allah Bapak Elisa. Sambil nangis sepanjang perjalanan adik-adik. Bapak Elisa ini tinggal di daerah Karmel. Nah, sampai di dekat rumah Pak Elisa sedang melihat-lihat nih dari jauh. Kenapa ada perempuan Sunem di situ? Dia nangis-nangis. Tolonglah abdi Allah, Bapak Elisa, tolonglah aku. Loh, lalu datanglah Bapak Elisa. Hai ibu, kenapa? Kok kamu sedih segitu? Apa yang terjadi? Bapak Elisa, anakku sudah mati. Tolonglah aku. Tolong ya Pak Elisa, tolong. Loh, kenapa? Kok bisa? Iya, kemarin dia ke ladang gandum. Sampai di sana, tiba-tiba kepalanya sakit. Lalu dia jatuh. Dibawa pulang. Nggak lama, dia mati. Tolonglah Bapak Elisa. Dia anak satu-satunya. Tolonglah Bapak Elisa. Nah, Bapak Elisa tahu dia orang yang baik hati. Orang yang percaya sama Tuhan. Lalu Bapak Elisa bilang, Ibu, percayalah, anakmu pasti hidup. Karena kita ada Allah yang hidup. Dan engkau selalu percaya kepada Allahmu itu. Sekarang, ayo kita bersama-sama pulang ke rumahmu. Lalu Bapak Elisa dan perempuan dari Sunem ini pergi bersama-sama ke rumah perempuan Sunem ini. Sampailah di rumah. Lalu Bapak Elisa melihat anak itu yang sudah dibaringkan di kamar. Nah, Bapak Elisa berdoa adik-adik. Berdoa dia dengan sepenuh hati. Tuhan tolonglah. Bangkitkan anak ini kembali. Bangunkan anak ini kembali. Dengan sepenuh hati dia berdoa. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba anak itu bersin. Acim! Wah! Ternyata anak itu bergerak. Anak itu hidup kembali, ya. Lalu Bapak Elisa memanggil nih si ibu. Hai ibu, kemarilah. Lihat anakmu. Wah, senengnya. Wah, gimana senengnya. Aduh, tuh, makasih. Bapak Elisa makasih. Sampai dia bersungkur ke tanah. Saking dia berterima kasih sama Bapak Elisa. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kenapa bisa terjadi? Karena perempuan Sunem ini percaya juga kepada Allah yang disembahnya adalah Allah yang hidup. Nah, sehingga terjadilah hal mukjizat yang nyata adik-adik. Ya, seperti tadi temanya bukan pemberi harapan kosong. Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik juga di rumah gitu ya. Seandainya adik-adik ini kan anak yang baik sekali di rumah, ya. Mau menuruti perkataan mama, menuruti perkataan papa, rajin, baik hati, rajin ibadah. Lalu, suatu waktu adik-adik bilang sama papa, Pak, aku pengen dibeli boneka, beliin lah. Sekarang kakak mau tanya, dibeliin nggak, Dik? Pasti dibeliin ya, karena apa? Adik-adik sudah baik di mata papa mama. Jadi papa mama dengan senangnya memberi. Begitu juga dengan Tuhan kita adik-adik. Ya, Tuhan kita benar-benar Allah yang hidup,
yang dapat memberi mukjizat itu sampai saat ini nyata. Ya, jadi kalau adik-adik sekarang ada kesusahan, ya contoh sekarang ini, ya adik-adik ya nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, ke mall tutup. Kenapa? Masa pandemi COVID, Corona. Nah, jadi gimana caranya? Bosan nggak di rumah? Bosan kan? Nah, sekarang Kak Tia mau supaya adik-adik berdoa ya. Mulai saat ini, adik-adik berdoa. Tuhan, tolong ya, kami kepingin kali sekolah minggu seperti dulu. Sama-sama teman, sama-sama kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu di kelas. Usir ya, Corona ini. Adik-adik, Allah kita Allah yang luar biasa. Tapi semua ya, adik-adik harus rajin beribadah. Jadi didengar sama Tuhan. Ya, begitu juga Mama Papa, tolong ya adik-adik diajarin doa bersama-sama ya supaya bisa Corona ini terputus dari kota kita tercinta ini. Sehingga kita bisa beribadah lagi seperti dulu. Bisa ketemu bersama-sama teman-teman, bersama kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah ya adik-adik ya, sekarang adik-adik sudah mengerti kan ceritanya. Jadi kakak harap kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang bukan pemberi harapan kosong, tapi Allah yang nyata, Allah yang hidup ya. Kita percaya. Nah sampai di sini deh ceritanya. Nah, minggu depan kita sambung lagi ya. Nah, nanti akan ditutup oleh Kak Tini dengan doa. Tapi sebelum itu, nanti ada satu lagu kita dengarkan ya. Kita akan nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3, yes! Sekali tadi ya mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kakak Tia. Sama-sama Kak Tini juga duduk tadi bareng-bareng dengan adik-adik semua. Ada Kak Tia, ada Kakak Iyut. Semuanya semangat mendengarkan firman Tuhan. Memuji Tuhan, berdoa. Tidak terasa ya, ibadah kita hampir selesai. Sekarang, sebelum kita tutup dengan doa untuk ibadah kita, Mama Papa yang ingin mempersembahkan persembahan, boleh melalui QRIS yang ada di layar kami. Dengan catatan, untuk Komisi Anak dan Remaja. Nah, kalau lagi jalan-jalan lewatin gereja, boleh diantar langsung ke sekretariat gereja. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, terima kasih adik-adik semua. Tetap sehat semua ya. Yuk. Jari jempol.
jari jempol, jari telunjuk. Coba lihat mana yang panjang. Jari tengah yang panjang. Biasanya kalau pakai cincin, jari manis pakai cincin. Jari kelingkingku sayang. Yuk kita hitung yuk. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 4 dan 5. Kita lipat semuanya. Yes, pinter. Sanet pinter. Lalu aku, ya pinter, you pinter. Joanna pinter, Saka pinter. Mana lagi tuh? Oh, semuanya pinter. Lalu aku berdoa. Adik-adik, kalau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Yuk, kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami senang sekali sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, terlebih-lebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Meskipun Tuhan, kami ibadah masih dari rumah masing-masing. Tidak apa-apa Tuhan Yesus, kami semuanya semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sama-sama kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jempol semuanya. Adik-adik coba lihat, Kartini pakai merah putih. Ayo, walaupun adik-adik masih kecil, kalau dilihat di depan rumah ada bendera merah putih. Ada apa ya Mama? 2 hari lagi negara kita Indonesia berulang tahun. Hip hip hura, hip hip hura. Panjang umurnya, gitu ya kalau ulang tahun ya. 2 hari lagi tanggal 17 Agustus negara kita Indonesia berulang tahun yang ke-76. Selamat ulang tahun Indonesia. Semangat. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kalau kemana-mana pakai masker, tengok Kak Tini pakai masker sampai 2. Jaga jarak. Banyak makan, banyak minum susu. Kalau mama papa pergi, adik-adik nggak usah ikut, di rumah aja ya. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.